Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektornya Grup Bakri dan beberapa yang di-request. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima Bull, keenam PKTR, ketujuh AMMN, kedelapan TKM, ke-9 INKP, ke-10 SMDR, yang ke-11 Temas, dan terakhir PBSA. Ini saham yang di-request. Langsung saja ke saham pertama ada Bumi. Menguat 4,1% ke harga 76. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Bumi ada akumulasi. Wah, mantep nih Bumi rebound 2 hari ya, dari 70 sekarang di 76. Kondisi sekarang aman nggak? Belum tembus 80 atau minimal 78 belum aman. Tapi ada peluang nggak kalau dia menembus? Kalau ISG rebound ada peluang. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kalau menurut saya wait and see dulu. Takutnya Bumi gagal rebound dan sideways terus turun dulu ke 70 jam 9 lagi. Nah, takutnya seperti itu. Jadi harga sekarang tuh kurang ideal walaupun terlihat hari Jumat kemarin akumulasi. Volume meningkat. Cuman ya lagi downtrend belum terlalu kuat. Wah, kalau dilihat time frame weekly-nya, candlenya hammer tutupannya di harga tertinggi. Bagus sebenarnya, tapi lebih confirm kalau dia di atas 80 dulu. Ya, minggu depan di atas 80 aman. Kalau di bawah 80, Bapak Ibu mending sekalian nawar di bawah 6970. Membentuk low baru di bawah 69, buang. Itu untuk Bumi saat ini. Lanjut. Ada BRMS yang ditutup di harga 142 menguat 0,7%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya BRMS ada akumulasi. Kayaknya nih rebalancing juga. Coba lihat BRMS ya. Di markup markdown nggak? Oh nggak. Biasa aja ya. 1 poin aja. Tapi terlihat memang ada rebalancing juga tuh BRMS. Langsung saja ke tekniknya BRMS dipucuk atau di resisten saat ini karena dia kalau dilihat 3 hari perdagangan mantul dari 130 ke 142 ya sudah 8% apa 9% naiknya ya wait and see, jangan dipaksa karena bisa aja turun dulu. Tapi menarik sebenarnya kalau dia bisa balik ke atas 145 minggu depan, tapi mungkin nggak balik dengan kondisi ISG seperti ini. Ada peluang. Cuman ya itu ya Bapak Ibu, kalau kita momentumnya terlambat, itu beli harga nanggung takut dibantai turun. Beli nawar bawah malah bisa nggak dikasih terus naik kan. Ya itu harga-harga seperti ini harga-harga nanggung. Tinggal melihat kondisi minggu depan aja. Lihat ISG-nya bagus nggak. Kalau ISG-nya bagus, strong naiknya, ya bisa aja beli buy on breakout. Kita lihat dulu untuk BRMS. BRMS tuh bagus kalau sudah di atas 145. Titik amannya karena dulunya itu adalah ya 140 ini bisa, tapi lebih aman kalau dia bergerak di atas 145 ya, kasih toleransi. Atau kalau Bapak Ibu nekat, takutnya pas nekat beli buy on breakout dengan candle hammer seperti ini, tiba-tiba besoknya ngoreksi sampai 130 kan nggak lucu, malah floating loss 7% apa 6%. Jadi wait and see dulu aja. Kita lihat aja 1-2 hari. Jangan takut ketinggalan. Sabar. Nggak mungkin juga dia cepat naiknya. Apalagi ini resisten kuat. Kemungkinan perlawanan ada di situ. Kita lihat 1-2 hari dulu untuk BRMS ya. Lanjut. Ada NRG yang ditutup di harga 180 menguat 0,5%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya NRG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. NRG rebound ya. Kemarin luar biasa nih 4%. Ada peluang mencoba naik juga nih ya. Bisa selesai nih koreksinya udah. Bottomnya. Jadi di Juli nanti ya mulai minggu depan harusnya jalan. Kondisi sekarang Bapak Ibu tetap pakai 170 konfirmasinya. Ekor-ekor panjang nih nggak perlu dipakai. Pakai bodinya nih aja. Jadi body terendahnya itu di 170. Atau 171. Ya toleransi 170. Ya itu aja jadi gambarannya. Kalau minggu depan jebol ya udah. Dead cat bond. Udah pasti peluang besar 70% dead cat bond. Kalau mau aman harusnya juga nggak turun lebih dari 175 NRG. Koreksi-koreksi tipis saja dia besok. Maksudnya minggu depan. Ya kita lihat. Kalau dia kembali ke atas 185 tuh menarik. Bisa jadi minggu ini itu konfirmasi swing low. Candlenya juga bagus ya. Udah 4 minggu ini bisa konfirmasi swing low. Dan minggu depan di atas 185 menarik. Untuk NRG bisa lah.
untuk trading cepat, swing pendek 3 hari 4 hari NRG. Tapi ini saham repo. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Kalau menurut saya ada peluang 200. Kalau ISG arahnya atas 7.000, wah sangat mungkin NRG 200. Kita lihat ya. Ada pembalikan arah nih kemungkinan besar NRG saat ini. Tapi supportnya kuat saat ini ada di 170 untuk NRG. Lanjut. Ada Dewa yang ditutup di harga 58 menguat 1,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Dewa didistribusi. Langsung saja ke teknikannya Dewa saat ini lihat volume dulu. Gimana nih volumenya hari? Wah kecil ya. Wah lumayan besar nih. Bisa jalan. Coba pada detektor. Wah big distribusi. Tapi nggak masalah lah ya. Daripada Bapak Ibu nunggu di atas 6263 beli sekarang aja. Yang penting stop loss di 54. Kalau mau 53 udah paling 10% lah cut lossnya ya. Ideal kalau saham gorengan 10% Bapak Ibu cut loss untuk swing tuh ideal. Karena targetnya juga panjang, bisa minimal 15-20% kalau jalan untuk NRG. Lihat minggu depan kalau dia tembus 60 bisa tutup di atas 62. Jumat minggu depan valid breakout. Targetnya minimal 80. Tuh. Dari 62 63 ke 80 tuh 17 poin, ada potensi 20%. Kita lihat minggu depan. Untuk Dewa. Itu aja. Lanjut. Ada Bull yang ditutup di harga 131. Terkoreksi 2,23%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di bekasnya Bull ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya Bull masih bertahan ya udahlah kita lihat ya minggu depan ya. Pokoknya Bull itu ini kan udah kelihatan. Kemarin candlenya hammer, tapi tarik. Nah, kalau sekali lagi dia tutup di bawah 102, udah pasti ke bawah. Ya, kita lihat aja untuk Bull. Saat ini kalau mau beli ya 126 tuh stop loss aja. Sekitar 5 poin. Berarti sekitar hampir 4% cut lossnya kalau Bapak Ibu berminat. Untuk Bull, itu aja. Lanjut, ada PKTR yang ditutup di harga 95 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar sebenarnya PKTR didistribusi. Langsung saja ke teknikanya PKTR disupport cuman belum menarik. Ada distribusi dan Bapak Ibu perhatikan yang belinya tuh broker-broker retail KI, CC, XL, ada AK memang habis itu PD. Saya itu kurang cocok dengan candle yang seperti ini, open gap down, open gap down. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan setiap dia open gap down naik, rebound. Nah, ini Bapak Ibu pakai 92. Kalau dia tutup di itu atau membuat ekor ya buang kalau minat. Tapi daripada maksa mending cari saham lain. Kalau Bapak Ibu nggak paham, nggak cocok, kayaknya saya kurang cocok, nanggung juga harganya ya jangan dipaksa. Ya saat ini. Untuk PKTR lihat Senin aja gimana kondisi bid offer, chart kalau oke baru entry. Kalau Bapak Ibu berminat untuk PKTR ya itu aja untuk PKTR. Kalau saya lebih ke wait and see. Lanjut ada MMN yang ditutup terkoreksi 6,54% ke harga 11.000. Hari ini asing net buy karena rebalancing 372 miliar. MMN tadi ditarik dari 10.300 ke 11.000 ya penutupan, dan lihat ke broker summary-nya tuh ada rebalancing. Jadi Senin baru normal ya. MMN di bawah 12.000 kurang menarik. Kalau arah kemana? Kalau menurut saya walaupun ada akumulasi tapi ini kan rebalancing, tetap potensi besar bisa turun. Pokoknya di bawah 11.700 siap-siap pola dead cat bond. Kita lihat ke depannya aja lah. Kalau pandangan saya dia tuh bisa turun sampai 9.500-an. Hati-hati, pokoknya di bawah 12.000 AMMN sangat mungkin membentuk new low lagi, higher low, lower high ya ke arah 10.000 9.500. Pokoknya hati-hati kalau dia nggak mampu minggu depan bergerak di atas 12.000 untuk MMN. Itu aja. Lanjut, ada TKIM yang ditutup di harga 8.175 terkoreksi 1,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya TKIM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. TKIM belum dulu. Belum tembus 8.400 belum menarik. Ya, tunggu dia tembus. Mudah-mudahan minggu depan. Kalau minggu depan Senin tembus, oke, udah pasti swing low. Ini momentumnya minggu depan. Tapi kalau minggu depan dia jebol 8.000 itu arahnya 7.600. Tapi kemana kira-kira arahnya untuk TKM?
Kalau pandangan saya, mudah-mudahan ya jalan minggu depan asal ISG-nya rebound. TKIM tembus 8.500-nya minggu depan. Ya, targetnya 9.000 swing high-nya. Dan potensi besar minggu kemarin dan minggu ini itu swing low. Ya, minggu depan tembus 8.500. Menarik TKIM. Perhatikan. Lanjut. Ada INKP yang ditutup di 8.800 terkoreksi 1,4%. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dia buka semuanya INKP ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya. INKP ada small akumulasi ya. Kita lihatlah tembus ke 9.000. Kalau tembus menarik. Cuma memang candlenya seperti ini ya. Higher high, higher low tapi tipis-tipis. Minggu depan tembus 9.000 menarik. Ya sama aja nih. TKIM INKP tembus resisten minggu depan menarik. Dan INKP bagus kalau minggu depan di atas 9.000. Lebih baik buy on breakout kalau mau. Kalau beli sekarang Bapak Ibu siap nggak stop loss di bawah 8.400. Kalau siap curi start duluan juga silahkan. Tapi memang titik aman INKP EMA 200-nya di 9.000. Itu aja untuk INKP. Lanjut. Ada SMDR yang ditutup di harga 300 menguat 9,4%. SMDR ditarik naik kah tutupan nih? Kok tinggi banget ya SMDR nih naiknya? Enggak ya? Normal aja ya. 298 ke 300. Asing. Wah hari ini asing net buy. Coba broker semarinya. Ada akumulasi. Menarik kayaknya SMDR ya. Cuman waktu itu tuh ada buangan juga kan. Wow mantap. Sayang. Nggak perhatikan ya. Swing low-nya dalam memang, tapi ya dulu tuh di resisten ya. Kalau Bapak itu gunanya kita melihat teknikal. Apakah ini web 3, web 2 selesai? Menarik. Dan Bapak Ibu perhatikan tadi kan nggak ada di markup. Jadi normal kenaikannya SMDR ya. Dari 298 ke 300. Biasa itu normal. Jadi aman nggak? Harusnya aman. Jadi nih ya menarik tuh. Jadi oke nih. Sekarang supportnya tetap jauh. Ini dia di resisten nih. Tapi ada pola cup and handle. Sayangnya tutupannya pas resisten ya. Tapi di harga tertinggi. Volume juga meningkat. Coba lihat dulu time frame weekly-nya. Bagus. Volume memang kecil ya. Karena minggu ini cuma 3 hari perdagangan. Flow-nya memang nggak terlalu signifikan. Tapi bagus tutupannya. Wait and see dulu. Kita lihat minggu depan. Menarik. Bisa diperhatikan SMDR. Dengan kondisi seperti ini. Kalau mau naik lagi. Ya mudah-mudahan gak jebol 290 lah ya. Tengah-tengah nih. Kalau dia jebol bisa sideways-nya di bawah. Kita lihat 290 jebol nggak minggu depan. Menarik nih kalau lanjut. Ya minimal 320 minggu depan tuh bisa sampai. Kita lihat ada buying power nggak. Ya itu kalau Bapak Ibu mau belajar melihat buying power. Melihat bid over chart. Time frame lebih kecil. Bagaimana titik entry-nya. Sinyal saham mau naik atau turun. Melihat dari kondisi bid over. Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping. Ya, scalping juga hari Kamis itu sudah menginfokan kalau BBR itu menarik di atas 4.200. Waktu itu sempat yang belum beli itu sempat beli di atas juga. Sampai 4.400 hari ini kan lumayan kan? 3%-an 4%. Ya seperti itu. Itu melihat dengan cara scalping masuknya, melihat bid over. Itu dikasih info, dikasih catatan. Kondisi bid over, screenshot-nya. Ya, bukannya pom-pom saham cuman tulisan, tapi dikasih info kondisi screenshot bid over, bagaimana seperti pergerakannya. Itu kalau mau belajar itu di kelas scalping. Link tree ada di bio Instagram. Seperti itu. Untuk SMDR menarik bisa diperhatikan. Lanjut, ada Temas yang ditutup di harga 152 terkoreksi 1,93%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinya Temas diakumulasi. Langsung saja keterikannya Temas di atas 150. Mudah-mudahan jalan besok. Ada big akumulasi normal bagus. Pokoknya gini aja. Nah ini kan kelihatan. Kalau dia jebol 147 buang aja. Risknya kecil kan. 147 berapa tuh? Paling 4% lah. Nggak nyampe. Iya 4% lah. Tuh 4,6. Udah targetnya jauh nih. Bapak Ibu langsung tarik aja 170 173. Pokoknya jalan minggu depan harusnya nyentuh 100 minimal. Gak usah jauh-jauh dulu ya, minimal 165 lah. Lebih besar 2 kali lipatnya pasti disentuhnya. Dan 175. Minggu depan rebound harusnya sampai untuk Temas.
Tapi disclaimer silahkan dianalisa kembali. Lanjut saham terakhir ada PBSA yang ditutup di harga 288. Ini saham di request sama harga penutupan hari sebelumnya, asing net sell, transaksinya tapi kecil. Kalau menurut saya nggak menarik. Kenapa nggak menarik nih? Bapak Ibu perhatikan value transaksi selama perdagangan hari Jumat cuma 271 juta. Jadi itu sangat sepi ya, nggak menarik. Tapi dia mau bilang mau bagi dividen ya. MG beli tapi distribusi. Nih kelihatan ya distribusi. Jadi nggak menarik. Pada suka ya saham-saham likuiditas tipis gini ya. Mau bagi dividen bilangnya. Coba lihat, cek dulu RT bisnis. Kalau di Stockbit nih belum muncul. Oh ya, mau bagi dividen tanggal 26 Juni hari Rabu. Cum date dan ex date-nya hari Kamis 27 Juni dengan dividen 13 per lembar saham dengan harga 288, berarti anggap aja 3% lebih ya, 4,5%. Wah, nggak menarik. Apalagi ini kayaknya saham ya likuiditas tipis. Apa yang Bapak Ibu harap? Kondisi seperti ini saya nggak tertarik. Di bawah 1 miliar pun saya nggak tertarik ibaratnya. Ini bisa beli susah jual kayaknya kalau dananya besar ya. Tapi kalau dananya kecil-kecil ya bisa aja jual. Kalau saya PBSA nggak menarik. Tapi kalau Bapak Ibu punya dan mau dividen silahkan. Kita nggak tahu juga tiba-tiba habis bagi dividen langsung ditarik naikkan seperti Access. Terus seperti apa tuh? Entel ya atau apa, saya lupa tuh. Ada beberapa yang habis bagi dividen malah profit, besokannya rebound. Ada yang balik BEP, harga penutupan hari sebelumnya. Nah kalau Bapak Ibu mau dan yakin silakan. Tapi kalau saya suruh memilih PBSA, mendingan saya beli saham-saham yang gorengan kecil, lambat ini ya. Atau saya beli mendingan ya Big Bang yang turun dalam, udah. Memang sideways. Tapi tadi likuiditas, apa likuiditas? Ya likuiditas sepi dan transaksi sepi. Coba ada nggak pernah diinfokan di grup-grup Bapak Ibu? Mungkin punya beberapa grup, ada nggak yang ngomongin PBSA? Pasti nggak ada kan, sah-sah. Kenapa? Ya likuiditasnya tipis. Pada nggak mau, retail nggak mau. Kenapa nggak menarik? Mungkin kalau fundamentalnya bagus, lagi dikumpulin, biasanya memang saham-saham yang nggak menarik, likuiditas tipis itu antara lagi dikumpulin atau memang jelek. Tinggal Bapak Ibu lihat fundamentalnya memang oke kah? Kalau oke ya bisa aja Bapak Ibu kumpulin. Cuman sabar, proses ngumpulin tuh bisa 6 bulan, setahun, 2 tahun. Market maker nggak langsung cepet karena likuiditas juga tipis. Nah daripada PBSA, bukan saya mau bandingkan, mending Bapak Ibu kalau mau tuh APIA tuh, risknya kecil tuh, 500 sekarang harganya di berapa tuh APIA? 510 ya. Nah ini fundamental bagus, teknikalnya juga bagus. Ya ini dalam proses kalau menurut saya selesai web 2, ini web 3. Mestinya sih nggak jebol 500 ya. Jelek-jeleknya ya jebol 500 paling 5%, Bapak Ibu cut loss atau 6%. Rewardnya tapi ya kalau dia tembus 600 nih, jauh sudah saya gambar 700-720. Mudah-mudahan lah Juli tembus atau minggu depan tembus 600 atau 580. Tapi kalau mau PBSA juga silahkan, nggak boleh juga kita melarang ya karena uang-uang sendiri. Kalau Bapak Ibu yakin tahu fundamentalnya boleh beli, nggak ada yang salah di market nih ya, itu aja. Tapi kalau menurut saya kurang menarik karena likuiditas tipis. Bagi yang trading dana-dana kecil mungkin bisa, kalau dana-dana besar kan bingung nanti kalau bisa beli tapi nggak bisa jual, nggak dinaikin bandarnya, didiamin di situ kan, nah, susah. Malah mau jualan banting kiri beberapa papan kan jelek. Berarti makin loss Itu ya untuk PBSA. Nah untuk PBSA saya sudah cek nih. Saya lihat ya case statistiknya itu IPS-nya meningkat ya di kuartal 1 2024. Mau bagi dividen tapi dividennya kecil ya. Cuman 13, biasa rata-rata di 40, 27 nih 13. Terus kalau dilihat dari pairnya 8, cuman nggak tahu nih gimana kalau pair rata-rata di sektornya ada berapa. Kalau di bawah 8 berarti under value, atau nih biasanya di berapa dia diperdagangkan, di pair berapa. Kalau di bawah 8 berarti sekarang agak mahal. Kalau di atas 8 biasa diperdagangkan sekarang murah. PBP-nya 1,3. Utangnya juga kecil. Kalau dilihat dari susunan shareholder-nya, masyarakat cuma 7,5%. Jadi ini saham banyak dikuasai underwater-nya atau ya banyak dikuasai emitennya. Bank of Singapore-nya 6%,
Terus PT Sigma Mutiara 39%, PT Asken Bangun Persada 46%. Berarti ini saham nggak liquid karena memang sahamnya itu dipegang oleh pengendali dan juga ya emitennya, orang yang di dalamnya. Jadi masyarakat kecil, kita nggak tahu tiba-tiba digoreng nanti. Ya, cuman saat ini masih likuiditas tipis. Perlu sabar kalau mau yakin dengan fundamental. Saya hanya sekilas melihat, nggak tahu tuh bagus nggaknya fundamental. Tapi secara sekilas ya cukup oke ya, karena sahamnya dipegang oleh emiten dan pengendali. Itu aja ya. Untuk PBSA kalau mau silakan, tapi saat ini likuiditas tipis. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.